Semakin bertambah
kami tidak bertahan. Semakin hari bertambah kasih karunia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah bersama-Mu. Semakin hari, haleluya, semakin hari semakin bertambah bersama-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya anugerah-Mu kami bisa ada hari ini dan bertahan berdiri. Hanya anugerah-Mu lah kami diberi kesempatan melayani. Hanya anugerah-Mu kami boleh lipat kaki di persekutuan doa, dulu di kaki Tuhan, karena kami sadar tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa anugerah-Mu kami tidak akan mempunyai satu harapan akan masa depan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan meneguhkan iman kami sekalian. Tetapi dasar daripada pertumbuhan iman kami adalah firman Tuhan, dan sejauh mana kami mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya siap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang sederhana, bodoh dan hina ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir lidah hamba, dan kami semua yang mendengarkan Tuhan buka hati dan pikiran untuk kami mengerti firman Tuhan yang berbicara tentang Engkau. Demi Yesus Kristus firman yang hidup hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Shalom. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah merupakan cara Tuhan untuk membentuk kualitas kehidupan rohani kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita, situasi dan keadaan yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang kita cita-citakan, bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Tahukah kita bahwa itu merupakan sebuah cara Tuhan untuk membentuk pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, membentuk otot-otot rohani kita sehingga kita bisa lebih daripada pemenang, bahkan bisa bertahan berdiri sekalipun yang lain gugur perlahan-lahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah rencana Tuhan indah atas hidup kita. Ikut Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ikut Tuhan itu prosesnya itu luar biasa. Maka saya pernah bertanya kepada beberapa orang, saya tanya, kamu ikut Tuhan enak apa tidak? Mereka bilang enak, saya bilang bohong. Ikut Tuhan tidak enak, saudara, ya. Tidak sedikit yang meneteskan air mata, tidak sedikit yang terluka hatinya, tidak sedikit yang merasa tersisihkan hanya karena imannya kepada Yesus Kristus. Lalu kenapa kita begitu bertahan mengikut Tuhan Yesus Kristus? Kita bertahan karena janji akan hari depan di dalam kekekalan. Itu yang menyebabkan kita bertahan berdiri sampai hari ini. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari suratan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 37. Satu ayat saja, tapi saya akan bahas satu perikop, satu pasal dari pasal 8. Roma 8 ayat 37. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 37. Dalam hitungan ketiga, dengan suara yang keras, dengan penuh keyakinan, kita baca bersama-sama. 2, 3 mulai. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kita lebih daripada pemenang. Tetapi dikatakan di sini, tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Semua pencobaan, semua penderitaan, semua kesusahan, semua situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Di dalam semua keadaan seperti itu,
Tuhan sedang membentuk pemenang-pemenang yang luar biasa. Kita lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak sedang menciptakan satu pasukan yang cengengesan. Tuhan tidak sedang menciptakan satu pasukan yang manja. Tuhan tidak sedang menciptakan satu pasukan yang hanya mau ikut tepung mau. Tapi Tuhan sedang menciptakan satu pasukan, satu komplotan, satu prajurit yang lebih daripada pemenang. Nah saudara, tidak akan ada sejarah lebih daripada pemenang kalau kita sebelumnya tidak menang. Bilang orang di sebelah saudara, kamu tidak akan lebih dari pemenang jika sebelumnya kamu belum jadi pemenang. Saudara tidak akan ada di kelas 2 kalau sebelum melewat kelas 1. Saudara tidak akan berhasil lolos dalam ujian kalau tidak pernah mengikuti proses pendidikan. Proses pengujian tidak akan mencapai satu kehidupan yang maksimal secara rohani. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah rencana Tuhan dalam hidup kita, membentuk satu kelompok umat yang betul-betul bermental pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Orang-orang menang, Mike Tyson orang-orang menang, Father Holyfield adalah orang-orang menang, pemenang, tapi mereka bukan lebih daripada pemenang. Kenapa? Mereka bisa menang di ring tinju, tapi mereka tidak bisa memenangkan ego mereka. Mereka tidak bisa memenangkan emosi mereka. Mereka tidak bisa memenangkan daging mereka. Kita lebih dari pemenang karena kita bisa memenangkan semua yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya hari ini kita mau belajar 3 alasan kenapa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau lebih daripada orang pemenang, berarti sekedar daripada yang menang. Berarti ini berbicara tentang ada tingkatan kualitas di dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita bukan biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa. Itu sebabnya ketika ditanyakan bagaimana kabarmu, bilang saja luar biasa. Walaupun kemarin baru menangis. Luar biasa walaupun baru keluar dari rumah sakit. Luar biasa walaupun sekarang bangkrut. Luar biasa walaupun kemarin atau mau ke Alfa Omega baru diputusin pacarnya. Bagaimana keadaanmu? Luar biasa, padahal baru lihat mantan jalan dengan kekasihnya. Itu nyakitin betul-betul saudara. Jadi inilah rencana Tuhan yang indah. Nah, orang tidak akan mengerti ini kalau mereka tidak punya kepekaan terhadap apa yang sedang Tuhan kerjakan. Alkitab dalam kitab Wahyu berkata, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya harus mempunyai kepekaan yang tinggi kepada suara Roh Kudus. Jadi suara Roh Kudus berbicara itu bukan datang, hai Markus dengarlah. Ya mungkin ada di antara saudara yang mungkin dengar bisikan roh, ya puji Tuhan, kan begitu. Tapi saya tidak ada seperti itu. Tapi saya tidak melarang saudara punya itu. Kalau Tuhan kasih, asal betul saja. Jangan sampai dia tidak bisa bedakan mana suara hati dan mana suara Roh Kudus. Itu sangat berbahaya. Ini gini, Tuhan berkata padaku, Tuhan berkata padaku. Ya, kalau Tuhan berkata ya puji Tuhan. Kalau tidak, yang penting jujur saja. Kita pun tidak melarang orang kalau memang Tuhan bilang toh. Ya, terserah lah, asal betul saja. Nah, saudara yang kekasih, kepekaan itu sangat penting. Kalau orang di luar Tuhan membaca situasi sekarang, ada beberapa negara kecil yang sudah bergabung dengan Rusia. Dan saudara, Alkitab banyak berbicara tentang Rusia. Rusia akan berpegang peranan penting menjelang kedatangan Tuhan. Tapi nantilah kita bahas berikut-berikutnya. Tapi ada orang yang mungkin dikasih Tuhan bisa membahas lebih dalam. Beberapa negara kecil sudah bergabung dengan Rusia. Lalu beberapa negara lain sudah membentuk kekuatan militernya. Indonesia lagi gesek-gesekan dengan Australia sekarang. Lalu kemudian kenaikan BBM. Jokowi berkata 2023, bahkan itu prediksi secara global bahwa ekonomi itu gelap di 2023. Orang di luar Tuhan mereka berkata, wah gawat ini, bagaimana nih, bagaimana persiapan kita. Tapi orang di dalam Tuhan tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena ketika mendengar hal seperti itu, justru 2023 ekonomi gelap itu yang membentuk iman kita dari sekarang. Lalu kenapa tidak perlu khawatir? Saudara akan mendengar penjelasannya malam hari ini. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama kita lihat ayat 31. Mari sama-sama baca ayat 31, 2, 3 mulai.
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Haleluya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Maka hal pertama yang menjadikan kita lebih daripada pemenang adalah karena Allah berpihak kepada kita. Mazmur 118 berkata, ya, aku adalah penolong, Allah adalah penolongku. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bangsa-bangsa bangkit kiri kanan melawan aku, tapi di dalam nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Dan Alkitab berkata, kamu tidak perlu bergerak, biarkan aku yang bergerak. Kamu hanya menonton musuh-musuhmu dihancurkan. Itu apa? Karena Allah berpihak kepada kita. Allah ada di sisi kita, bukan sekedar di sisi kita, tapi Dia tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia. Bahkan Dia menggendong kita. Dia berjanji, sampai putih rambutmu, aku Tuhan tetap Dia. Aku akan menggendong kamu. Bayangkan sudah ubanan Tuhan gendong. Bayangkan kalau bapak gendong mama yang sudah ubanan, apa kata dunia? Wow, sudah ubanan digendong. Tuhan janji dari muda sampai tua Dia akan gendong kita. Jika ada di pihak kita, siapa melawan kita? Tidak perlu khawatir. Kalau ada orang merencanakan jahat, kalau ada orang berusaha untuk menghancur, menghasut kita, tidak perlu khawatir. Yang penting Allah berpihak kepada kita. Itu kekuatan kita. Alkitab berkata gunung runtuh, segala sesuatu hancur, tapi Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Bahkan Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan selalu bersama kita. Kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi terkadang saudara, yang berubah bukan Tuhannya, tapi kita manusia yang suka berubah. Yang menarik diri dari kasih karunia Allah adalah manusia dan bukan Allah. Saudara tahu, kalau Allah sudah pegang kita, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Siapapun tidak bisa melepaskan kita dari tangan Allah, kecuali kita sendiri yang melepaskan. Kenapa alasannya? Karena kita diberi kehendak bebas. Ingat itu baik-baik. Apakah saudara percaya ketika Tuhan menyelamatkan saudara, pasti selamat? Amin. Apakah ketika Tuhan peluk saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan saudara? Lalu siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada satupun, kecuali kita sendiri. Bayangkan Adam dan Hawa itu ada di dalam Taman Eden, taman kebahagiaan, bercakap-cakap dengan Tuhan Allah setiap hari, menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Mereka sendirilah yang menarik diri daripada kemurahan Allah. Jadi persoalan di sini, jangan mengkambingkan hitam Tuhan Allah, jangan salahkan Tuhan Allah, jangan juga salahkan setan. Tapi dia tersinggung, saudara. Suatu waktu setan bertemu Tuhan Allah. Iblis berjumpa dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, hari ini saya mengajukan permohonan pensiun dini. Kenapa pensiun dini? Karena ternyata manusia lebih menyeramkan daripada saya. Ya, dia pensiun dini. Jadi saudara yang dikasih, semua ada di tangan kita. Mau jatuh dan bangun ada di tangan kita. Mau tetap dengan Tuhan ada di tangan kita. Maksudnya apa? Karena Tuhan memberikan satu karunia yang lebih daripada makhluk yang lain, yaitu kehendak bebas kepada manusia. Manusia bebas memilih taat kepada Tuhan dan memberontak. Manusia bebas memilih tetap bertahan di Tuhan atau mundur dari Tuhan. Itu kehendak bebas. Maka jangan heran ada hamba Tuhan walaupun doktor teologi, tapi pada pertengahan dia menyangkal Yesus Kristus dan jadi mu'alaf. Itu tidak boleh heran, karena dia sendiri yang menarik diri dari kasih karunia Allah. Sehingga Alkitab berkata, Allah tidak bisa disalahkan dalam sidang manapun. Kita masing-masing. Karena itu kalau kita sudah Allah berpihak kepada kita, jaga rasa itu baik-baik. Jaga hati Tuhan yang sudah begitu luar biasa memeluk erat kita. Bagaimana perasaan seorang tua, orang ibu, orang bapak, anak yang diurus mulai dari bayi, mulai dari kandungan sampai dewasa. Lalu dewasa dia menyangkal kita seperti maling kundang. Perasaan hati seperti apa? Sakit. Makanya kita harus jaga perasaan Tuhan, karena Tuhan juga ingin dimengerti. Amin. Bilang orang di saudara-saudara, mulai hari ini jaga perasaan Tuhan, karena Tuhan juga ingin dimengerti. Efesus 5 ayat 17 berkata, jangan kamu bodoh, tapi berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Artinya
Tuhan juga ingin dimengerti. Sebagaimana kita juga ingin dimengerti. Bagaimana dia sudah memelihara, dia sudah menjaga kita, dia sudah begitu mengasihi kita, memberkati kita begitu luar biasa. Pada akhirnya kita menarik diri daripada kasih karunia Tuhan. Jika ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada seorang pun. Saya berkhotbah malam hari ini, orang berencana berulang-ulang untuk membunuh saya. Karena bagi mereka khotbah saya menyinggung perasaan mereka. Padahal khotbah saya biasa saja. Saya tidak pernah sebut nama orang. Dan apa yang Alkitab bilang itu yang saya khotbah. Saya pernah berkhotbah di 2 gereja yang berbeda. Sementara saya berkhotbah, saya dilempari batu. Dilempari batu sementara berkhotbah. Tapi dulu pernah latihan karate, Pak. Jadi bisa silih sedikit begitu. Selepas KPI saya tanya, ada orang pemuda-pemuda, Pak, kita hajar saja, Pak. Tidak usah. Panggil dia masuk, dia sambil malu mukanya tunduk. Kemudian saya tanya, kenapa mau lempar saya? Dia bilang apa? Saya tahu majelis-majelis sudah menceritakan kepada Bapak tentang keadaan saya. Makanya saya marah, saya lempar Bapak. Tapi luar biasa, kok tidak kena Bapak? Bayangkan saya khotbah di pintu seperti ini, dia lempar dia jarak dekat. Tapi kalau kena saya pun biru belau tidak kentara, soalnya badan sudah tidak akan kentara warnanya. Lalu saya tanya, nama kamu siapa? Hal yang paling mengejutkan, namanya adalah Markus. Yang khotbah Markus, yang lempar juga Markus. Saya bilang coba Matius kayak Lukas gitu ya. 2 kali saya dilempari batu. Sekali saya mau dikatapel pakai beling pecah. Sekali saya dibawa pisau cari saya, mau bunuh saya. Dan karena tidak bisa, orang kasih naik di status, turut berduka cita atas meninggalnya pendeta Markus Maukari. Padahal saya yang ada baca status saya sendiri. Saya meninggal, Markus siapa yang meninggal? Ngeri sekali. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi orang ini tersinggung gara-gara saya khotbah. Padahal saya juga tidak pernah keker-keker. Ini pas firman buat dia. Tidak ada begitu. Hanya karena diri yang tidak mau bertobat saja yang tersinggung. Ada seorang bapak sudah begitu bertahun-tahun tidak pernah gereja. Baru sekali waktu dia masuk gereja. Dan luar biasanya dia duduk paling depan. Biasa kan orang baru pergi gereja kan duduk paling belakang. Dia memang Roh Kudus kerja, dia duduk paling depan. Nah persis saat itu juga tema khotbah pendeta tidak dibuat-buat. Temanya adalah setan ada di mana-mana. Ada setelah cerita ini ya, tapi boleh izinkan saya ngomong. Jemaat kekasih, tema khotbahku malam pagi hari ini adalah setan ada di mana-mana. Saudara tahu setan itu kadang-kadang ada di depan kita. Kalau kok kaget. Ini pasti beda sama gereja, maka dia sibuk. Lalu dia bangun dan duduk di kursi tengah. Saudara, setan bukan saja di depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Makin ngamuk dia. Ya bangun, mundur ke belakang lagi. Pendeta gas terus. Pendeta tidak punya kepekaan sedikit sudah orang ini. Saudara-saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, tapi juga ada di belakang dia. Ada di tengah kita. Dia ngamuk, dia pergi belakang. Setan bukan saja di tengah kita, tapi juga di belakang kita. Untuk pikir ini pendeta pasti ada sentimen dan beda. Lalu dia keluar ke halaman gereja. Pendeta gas terus. Saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Beliau sambung dari halaman. Di halaman juga Bapak. Padahal pendeta tidak bermaksud menyinggung dia. Jadi kami pendeta-pendeta kadang-kadang saya masalah. Jadi kami ini kadang-kadang mau buat apa? Kalau pendeta badannya gemuk, mereka bilang itu pendeta kedagingan. Kalau pendeta badannya kurus kering, mereka bilang pendeta kurang beriman. Kalau pendeta pakai celana pendek, dia bilang pendeta porno. Saudara, saya bertemu dengan saudara, saya pakai rapi sebentar. Tapi kalau ke pasar tidak model begini. Celana pendek, kaos oblong. Saya bawa istri saya ke pasar. Lalu kemudian orang ojek di sebelah bilang, "Weh, pupul langganan dari Cina, oh. Aci, oh."
Saya bilang gitu, itu istri saya. Istri lu mimpi. Oh, saya tahu karena busana saya berbeda. Celana pendek, kaos oblong. Nanti tanya Pak Bambang mereka kalau saya masuk ke pasar ikan, orang tidak tahu kalau saya pendeta. Nah, semua orang di pasar Oiba tahu saya pendeta. Ketika Pak Bambang mereka tanya, Pak pendeta beli ikan. Jadi semua orang tahu saya pendeta. Saya jangan ngomong, diam saja. Jadi pendeta pakai celana pendek dia bilang porno. Pendeta pakai celana panjang dia bilang dalam sudah panas kok. Jadi kita ini serba salah. Lebih lu bunuh kok makan sih. Tapi terus terang bahwa dalam mempersiapkan khotbah-khotbah tidak pernah bermaksud menyinggung siapa. Karena Roh Kudus yang akan bekerja menginsafkan manusia akan dosa. Bukan tugas saya menginsafkan, tugas saya menyampaikan kebenaran. Tugas Roh Kudus menyadarkan orang. Maka saudara jangan khawatir kalau dalam setiap khotbah KPI di mana kita undang yang hadir cuma 2 orang di antara 1000 orang, tidak usah berpikiran, oh beta sudah kurang urapan. Bukan kurang urapan, karena memang 2 orang ditentukan malam itu. Saya bikin KKR di lapangan Kecamatan Alor Tengah Utara, di Alor, di Mebu. Itu kampung ribuan orang. Ya mudah-mudahan sesuatu kita bisa ke sana ya. Begitu saya kasih naik di status, ada yang komen, Pendeta Markus bikin acara KKR sia-sia, hanya buang-buang anggaran saja, boros. Orang yang datang tuh munafik semua, tidak ada yang mau bertobat sungguh-sungguh. Lalu saya bilang, nah yang ngomong pendeta juga. Jadi pendeta serang pendeta. Jadi saya bilang begini, Bapak, ada 2 model penginjilan. Yang pertama penginjilan pribadi, face to face, 4 mata. Yang kedua namanya penginjilan secara massal, itulah KPI. Tinggal bagaimana kita atur strateginya supaya kita bisa tahu di dalam KPI itu berapa jiwa yang dimenangkan. Ada formatnya yang bisa dibuat. Yang ketiga saya bilang, Pak, tugas saya memberitakan. Roh Kudus yang menyadarkan. Mungkin tiba saatnya saudara berkhotbah dan 1 orang tidak ada pun yang maju. Tapi sepulang dari KPI, begitu masuk dalam kamar tidur mau tidur, Roh Kudus cuma mendengar khotbah, dia menangis di kamar dan kita tidak tahu. Saya dikritik habis-habisan. Tapi saya terus di STT Abal Barat saya mengajar teologi kebangunan rohani. Jadi bagaimana berkhotbah KKR, bagaimana menyiapkan khotbah KKR, bagaimana mempersiapkan panitia, apa saja dipersiapkan, dan semua seksi-seksinya itu lengkap dengan ayat Alkitab. Nanti kalau sudah selesai bukunya saya kasih biar di copy ya, untuk ketua-ketua persekutuan doa saja, dan diteruskan kepada anggota. Terus saya enjoy menjalani karena saya tahu Allah ada di pihak saya. Saudara, KKR yang saya lakukan mau kecil mau besar, itu yang pertama saya pikirkan bukan uangnya, saya pikir acaranya. Karena ada aksi baru ada reaksi. Kalau kita beraksi baru surga bereaksi. Jadi kalau saudara kita mau bikin kegiatan lalu pikir uang yang nomor 1, maka sampai kapanpun acara itu tidak jadi. Atau jadi pun miring-miring, tak miring-miring dia jalan. Saya pernah bikin KKR yang menghadirkan sampai 5-7 ribu orang di Gor Batu Nirwala. Itu dananya berapa? 250.000 rupiah. Berhasil. Di dalam 4 hari KKR kami menangkan oleh anugerah Tuhan 1.000 jiwa bagi Kristus. Dan pola itu akan saya pakai terus. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Tantangan apa sih? Bukan saja dari manusia, bukan saja dari suami, tapi tantangan alam juga luar biasa. Nanti sekali boleh telepon Bapak Boli orang mau dan tanya. Sekitar tahun 2012, saya buat KKR di Gor Batu Nirwala. Itu saudara, hujan angin badai mau datang. Semua sudah ketakutan. Ketika hujan angin itu LCD sudah jatuh karena angin terlalu kencang. Lalu kemudian hujan begitu besar. Lalu semua yang datang di lapangan semua lari ke balkon, termasuk Pak Boni. Tapi saya tetap berdiri.
Mereka bilang, Pak, bukan saja acara KPR, Pak, turun Pak, nanti sakit, hujan Pak. Saya bilang, tidak, saya tetap berdiri. Lalu begitu angin kencang dekat gor, saya berteriak, dalam nama Yesus. Hujan tidak boleh sedikit pun masuk di lapangan ini. Saudara tahu, hujan hanya keliling gor, setetes pun tidak masuk di dalam. Saksi hidupnya Bapak Boli Gorang Mau. Kenapa? Karena Allah ada di dia. Sepintas lalu orang melihat kita ini tidak ada apa-apanya. Sepintas lalu orang melihat kita ini orang rendahan. Orang siapa sih lu? Tapi orang tidak tahu. Kalau kita berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Karena Allah di pihak kita. Inilah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kalau kita mau lebih dari pemenang, siapa kita? Apa kekuatan kita? Alkitab berkata, lihat dulu latar belakangmu. Kau siapa? Pendidikanmu model apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi karena Tuhan ada di pihak kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. Kita lebih dari pemenang. Yang pertama, karena Allah berpihak kepada kita. Yang kedua, kita lebih dari pemenang karena apa? Kita baca ayat 32, 23. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita sebagai bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Luar biasa sekali lagi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Kristus. Tadi yang pertama, kita lebih dari pemenang karena Allah ada berpihak pada kita. Yang kedua, kita lebih dari pemenang karena kita menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Langit, bumi, laut dan segala isinya bukanlah menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Bulan dan bintang dan matahari yang bersinar yang luar biasa, bulan yang berkelap, bintang yang berkelap-kelip di malam hari begitu membahana, pelangi yang menghiasi awan sesudah mendung dan hujan, itu indah dan membuat kita tercengang-cengang. Tetapi saya mau bilang, Alkitab bilang di sini, itu bukanlah pusat perhatian Tuhan. Yang menjadi pusat perhatian Tuhan siapa? Saudara dan saya. Kalau anaknya sendiri dia kasih sama kita, bagaimana mungkin yang lain dia tidak kasih? Anak satu-satunya Alkitab berkata yang selalu bermain di pangkuan Bapa, anak semata wayang, itu saja jadi kita dia serahkan. Siapa kita? Kok sampai anaknya sendiri? Malaikat jatuh Tuhan tidak peduli. Malaikat jatuh tidak ada pengampunan bagi dia. Malaikat jatuh tidak bikin surga bingung. Malaikat jatuh tidak bikin surga bergeming. Tetapi ketika manusia jatuh, surga diam. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, suasana surga diam. Lalu seolah-olah Allah membuka rapat. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Siapa yang mau turun selamatkan dia? Mau suruh malaikat tidak bisa. Kenapa? Karena malaikat ciptaan. Malaikat dan manusia sama-sama dicipta. Bedanya adalah manusia dikasih tubuh, malaikat tidak dikasih tubuh. Dan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, malaikat yang adalah bentuk roh berjumpa dengan manusia. Ketika datang berjumpa dengan manusia, baru diberikanlah tubuh kemuliaan. Maka bisa bercakap-cakap dengan manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan manusia. Lalu satu orang ketuk meja. Saya semua kaget. Siapa ini? Begitu panik. Wah, anak Allah. Aku yang akan turun. Dan akhirnya Bapak berkata, mari kita antar dia. Begitu sampai di ambang sorga, jubah kemuliaan dilepas, terdengar tangisan di Bethlehem. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Sedemikian hebat. Maka saudara bangga jadi manusia. Coba tanya orang di sebelah saudara,
Kamu senang jadi manusia atau milih jadi malaikat? Saudara senang milih jadi manusia atau malaikat? Jujur saja, jujur tidak apa-apa. Jujur saja. Manusia yang senang lebih senang jadi manusia angkat tangan. Yang tidak angkat tangan menjadi malaikat ya. Saudara, kita manusia bangga. Kita jatuh dalam dosa, Bapak cari. Malaikat jatuh dalam dosa, dia tendang masuk neraka. Maka luar biasa. Maka saya senang sekali lagu dangdut tempo dulu. Jatuh bangun aku mengejar. Manusia ada jatuh bangunnya. Dan itu biasa. Karena apa? Itu dalam proses ya Tuhan. Tapi kalau malaikat jatuh, ujung-ujungnya dilemparkan ke dalam kerajaan maut. Mengapa kita menjadi pusat perhatian Tuhan Allah? Karena pertama, kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Malaikat tidak dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Hanya manusia yang dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Bukan berarti Tuhan Allah mukanya seperti kita. Jadi ada 10 orang mukanya beda, Tuhan Allah mukanya beda. Tidak. Dicipta segambar serupa dengan Allah, artinya potensi ilahi, sifat ilahi dari Allah, moral dari Allah itu ada di dalam diri kita manusia. Saya beri contoh, potensi berdaya cipta. Tuhan Allah mencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan potensi berdaya cipta diberikan kepada manusia. Saya tanya, rumah ini siapa yang kerja? Tuhan yang kerja atau manusia? Manusia kan? Tapi kalau tanpa campur tangan Tuhan, kata Mazmur 107, sia-sialah tukang yang membangun. Artinya Tuhan yang kasih hikmat potensi berdaya cipta itu. Walaupun tukang rumahnya tidak bagus, dia bikin orang rumah yang bagus, dia sendiri tidak. Ya bahkan tidak ada rumah, ngontrak lagi, padahal tukang. Potensi berdaya cipta, kreasi-kreasi yang muncul ya. Dulu kalau kita tahun-tahun 80-an, masih tahun 90-an, itu menghubungi kekasih kita pasti pakai surat. Dan kantor pos itu seperti orang bela kayu, tukak. Sampai kopi jalan terus, sampai meja ganti 3 bulan sekali. Tertulis itu, waduh, kepada yang tercinta, YTC Dorcas yang ada di Papua. Gardia tulis surat, Mace, saya cinta kau. Mace, saya cinta kau, saya kirim surat kasih kau. Naik gunung turun lembah berhari-hari, akhirnya surat sampai di Koputang. Dan kita semua sehat karena anugerah Tuhan. Maka Mace, beta mau bilang di sini, beta cuma mau bilang I love you. Artinya Allah beserta kita. Terlalu senangnya dia artikan menurut kamusnya sendiri. I love you artinya Allah beserta kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, terus berkembang, datanglah handphone. Saya miliki handphone pertama kali tahun 2003. Itu Nokia 3310 yang lempar anjing langsung pingsan. Antenanya 1 meter. Dia mulai dari itu luar biasa. Berkreasi, berinovasi. Sampai SMS, dari SMS atau WhatsApp, WhatsApp muncul Instagram, BBM, tiba-tiba Twitter, terus banyak lagi. Pokoknya apa lagi lah begitu. Kita ketik. Tetapi saudara, akan datang masanya. Sekarang kan sekitar tahun 2030 itu
akan keluar apa? Program 5G. Bukan 4G lagi. 5G. Itu manusia akan berkomunikasi dengan alat-alat elektronik. Sekarang dilakukan percobaan di Cina dan di Amerika. Jadi kalau bapak mama punya lampu sekarang, kan pakai saklar. Berikut tidak perlu pakai. Tinggal bilang, menyala, nyala. Mati. Setengah menyala, setengah mati. Apa? Lampu sampai bingung. Maksud setengah menyala, setengah mati, setengah hidup. Dia bingung dia. Kan sekarang kan ada lampu yang keluar bisa pakai Bluetooth. Jadi gantung lampu, Bluetooth, tidak boleh speaker lagi. Lampu jadi speaker. Kan keren. Harganya berapa? Cuma 46.000. Untuk promosi. Jadi nanti kalau saudara mau pergi ke kantor, mau kerja kemana, itu saudara masukkan pakaian di mesin cuci lalu bilang, cuci yang rapi ya. Pulang sudah rapi, tinggal kasih keluar saja. Keren. Saudara naik otot tidak perlu lagi jadi driver. Naik dulu dan sebutkan alamat. Saya mau ke Persekutuan Alfa Omega. Tunggu di pilihan, nanti orang jemput. Saya tadi muter-muter setengah menit. Saya kan Google Meet dikirim sama saya. Ternyata saya punya data habis. Jadi saya jalan aduh bahaya. Saya kan sudah terbiasa. Sebenarnya saya sudah tahu itu ada papan gereja pilihan. Tapi mungkin karena sudah malam, aduh takut terlambat. Jadi saya sudah lupa kalau pilihan jalan di sana. Akhirnya sampai di gereja Isbaki, saya tanya, Ade, Gemit pilihan di mana? Dari gereja di sini turun lurus, turun lalu belok kanan. Sampai di Deker, tanya orang lagi. Kalau saya lurus dari sini ke arah Mantasi, itu bang kolam itu bang. Di sini saya. Padahal kan lurus lebih dari KAD. Jadi saya putar turun. Ada nenek-nenek. Oma, tanya gereja pilihan. Bapak lurus ada kios, jangan belok kanan, belok kiri, terus tengah kiri, kanan lagi. Kanan lagi, turun di sebelah kanan jalur kantor kelurahan, jangan masuk, lurus saja bapak. Saya turun, keluar di situ saya bilang, ya Tuhan gampang sekali, kenapa saya harus tak putar? Jadi suatu saat nanti saya bawa kendaraan tidak perlu lagi. Saya cuma duduk, saya tidak perlu nyetir, karena secara otomatis dia atur. Jadi kalau bertemu anjing dia rem mendadak, dia sendiri rem mendadak. Itu keren. Nanti dia antar saya sampai di sini, terus nanti dia pulang. Dia bisa pulang sendiri. Yang penting saya kasih alamat, ini ikut jalur ini dia ikut. Hebat itu. Ya, program 5G akan datang. Dan lebih luar biasa lagi, kelak nanti kita tidak akan lagi ketik-ketik komputer. Kita cuma bilang, kepada yang terhormat. Dia jalan sendiri. Begitu salah, mundur sendiri. Itu akan makin canggih. Kenapa demikian? Itulah potensi daya cipta yang Tuhan kasih ke manusia. Bahkan di Jepang manusia cipta robot yang jadi resepsionis. Diperkirakan 2050 ke depan terjadi pengangguran besar-besaran karena mesin yang akan mengambil alih pekerjaan manusia, baik di pabrik, di kantor, bahkan di rumah tangga. Pembantu rumah tangga semua nganggur semua. Karena robot yang akan masak. Bapak mama panggung kaki saja, Bob, nasi goreng. Robot maksudnya. Ngeri sudah. Di Jepang resepsionis itu sekarang robot. Bahkan sekarang robot dirancang itu kulitnya miripnya seperti manusia. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, mereka sedang bikin penelitian untuk menciptakan rasa di dalam robot. Jadi kelak robot bisa jatuh cinta. Jadi kalau robot jatuh cinta, terjadi ledakan di mana-mana. Luar biasa. Jadi yang jomblo-jomblo tunggu robot saya. Oh ya, kalau tunggu robot, rumah sakit penuh sesak. Semua orang menderita. Rumah sakit jiwa. Luar biasa. Kemarin saya khotbah di tanggal 31 malam di Oebah. Saya bilang,
Jomblo-jomblo, jombloan, jomblowati tidak usah takut. Kenapa kamu tidak laku-laku? Karena barang yang mahal itu pasti lambat laku. Maka tambah mahal. Tetapi saudara yang kekasih, saya juga berpikir satu program. Dan program itu mungkin kelihatan seberapa orang itu aneh. Bagi seberapa orang itu, oh gitu sih. Khusus untuk janda dan duda, Pak. Jadi kita mau bikin kebaktian khusus janda dan duda. Kita bikin kebaktian janda dan duda dengan tema kejar daku kau kutangkap. Dan saya KPI di Sabu langsung ngomong semua, tahun depan jika Tuhan berkenan kita mau adakan. Saya sudah sama Pak Bambang di Oiba, Pak tolong data janda dan duda di PD ada berapa orang. Tapi pendekatan tanya dulu, mau kawin ke sonde? Mau Bapak daftar. Kita akan bikin kebaktian khusus, KKR khusus ya. Doakan dan hadirilah KKR janda dan duda. Kejar daku kau tangkap. Kita akan siapkan satu gedung khusus dan kita kasih peringatan di luar. Bagi yang bukan janda dan duda silakan di luar. Janda dan duda masuk, kursi leret kanan khusus duda, yang kiri khusus janda. Lalu habis khotbah selesai, kita masuk dalam game, masuk dalam permainan petak umpet. Ikat dong mata semua. Turun kita nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan, dorong aku cari sih. Pokoknya persyaratannya pegang siapa, jangan lepas. Dan tidak bisa keker juga. Mau cari tidak keker, tidak bisa. Pegang siapa itu dia. Setelah kaget, lalu kita kasih kesempatan mereka minimal 1 bulan untuk mengenal lebih dalam lagi. Mungkin sore-sore duduk di pantai Kelapa Lima sambil cerita. Ada penama siapa? Agustina. Terus kamu penama siapa? Agustinus. Kalau sudah klop, lapor di pendeta, lapor di panitia. Rasanya kami klop. Setelah itu kami serahkan kamu dua selanjutnya ke tangan keluarga. Lalu kalau bisa, beta yang kasih nikah. Kan keren. Terus ada yang menentang. Ih, Bapak ngomongin. Saya bilang di surat Timotius itu ada kategori-kategori janda. Karena rasul-rasul terlalu banyak melayani janda dan yatim piatu disisihkan. Maka Tuhan pilih 7 orang untuk urus janda. Nah gereja sekarang hanya urus janda, hanya sembako saja. Padahal kasih sayang mereka lupa. Ya toh? Orang yang janda, yang benar-benar janda itu umur di atas 60 tahun. Yang sudah 60 tahun tidak usah main mata lagi, jaga cucu. Tapi kalau sudah 60 tahun di bawah, bolehlah. Tidak begitu ya. Lu kenapa? Ada apa tuh? Dan maaf ya, daripada orang bilang janda kembang, jangankan jadi kembang, pulang KPI atau pulang persekutuan malam-malam, itu dengan tukang ojek saja besok di status rame. Tahu diri ya, orang pelaki itu, orang pelaki tahu diri ya, tahu diri, orang pelaki malam-malam putih tahu diri. Padahal ojek kan dibayar. Lalu yang kedua bukan ojek, ternyata yang ojek itu ponakannya. Ini dasar manusia kan selalu lihat kelemahan kekurangan orang lain. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Anaknya saja dikasih, apalagi yang lain pasti dia kasih. Saya berdoa yang jomblo malam ini, tahun baru dapat hadiah dari Tuhan. Amin. Dapat jodoh. Amin. Dan kalau nikah jangan lupa undang beta. Beta akan nyanyikan satu lagu, Katong Dua Pung Cinta. Cinta itu suci, siada nona sayang. Tuhan pun pemberian, nona manis, dan seterusnya. Dan nanti kalau ada yang bisa buka di Markus Wawkari Channel, itu ada lagu saya, Katong Dua Pung Cinta. Saya dan istri jalan di pinggir pantai di Alor, ada videonya, keren sekali. Ya. Jadi kalau nanti yang saya mau malam ini dapat hadiah di tahun depan,
Tolong dikonfirmasi ya. Kumpul keluarga tidak usah diundang ya. Karena tambah beban saja. Nanti nikah baru undang kita. Kalau anaknya saja dikasih, apalagi makan minum pakai dia kasih. Karena keyakinan ini kita berkata bahwa sekalipun 2023 dibilang ekonomi gelap, bagi kami ekonomi tetap terang benderang. Karena Tuhan tahu cara memelihara umat-umatnya di tengah kesesatan. Elia ketika kelaparan 3 tahun 6 bulan, Tuhan suruh pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit Tuhan suruh burung gagak antar roti dan daging pagi dan petang. Luar biasa. Burung gagak ini kan pemakan daging. Tapi anehnya kenapa dia bisa bawa daging utuh-utuh sampai di Elia? Karena burung gagak ini sudah hidup baru. Tuhan sudah ubah dia punya hati. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak ubah dia punya hati, sampai di Elia tinggal sayapnya saja. Baru bilang, Om Eli minta maaf, belakang soalnya kepak saya capek. Ambil sedikit-sedikit. Ternyata tinggal sedikit buat Om Eli. Tidak demikian. Alkitab berkata, ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka tidak punya apa-apa. Tuhan mengubah hati orang Mesir dan mereka bermurah hati kepada Israel. Sehingga Alkitab berkata, Israel merampasi Mesir. Percayalah, 2023 memang ekonomi gelap, tapi Alkitab berkata, anak Tuhan akan merampasi dunia. Karena Tuhan mengubah dengan luar biasa. Ada saja Tuhan berkati. Krisis moneter pada tahun 98. Semua bingung. Sampai di awal, sampai di pedalaman orang tanya, Mama dong, ini lagi krismon. Dan tanya, krismon itu apa? Kita mengalami apa? Kelaparan, mengalami kekurangan. Kamu kota yang lapar, kita kampung tidak lapar. Jadi kita orang Alor di sini bahagia. Karena begitu masa Pasifik, pergi Alor saja, pulang dengan pickup, pisang, ubi, lebara, berani, ikan kering, ikan tali dari Pulau Ternate ke bawah. Jadi jangan takut. Elia Tuhan piara. Lalu kemudian setelah Sungai Kerit saudara tahu, itu sungai yang sangat-sangat terasing. Dan sungai itu untuk masuk di sana sulit sekali karena jurang. Dia hanya sendiri di bawah. Tapi anehnya kok bisa Elia di situ? Itu pasti kuasa ajaib Tuhan yang bisa membawa Elia sampai di situ. Lalu setelah Sungai Kerit kiri, Tuhan suruh Elia pergi bertemu janda. Janda di Sarfat. Saya berpikir, kenapa Tuhan tidak suruh ketemu pejabat? Tuhan tidak suruh ketemu pengusaha. Tuhan suruh ketemu janda. Seandainya zaman Elia ada Facebook, Elia parah luar biasa. Pasti dibilang pendeta kunjungi janda. Makanya ada hamba Tuhan gembala itu stres. Kalau ada jemaat yang janda, dia bilang, Pak, Bapak kunjung takut nanti orang bilang apa? Sudah Bapak istri itu, bawa majelis rame-rame. Jangan Bapak telepon, Mama Bapak kunjung ya pastoral. Jam berapa? 9:30 malam. Itu bukan pastoral, itu pasti ada apa-apa loh. Jadi bertemu Elia bertemu janda di Sarfat. Dan janda memberkati dia. Jadi kalau di dalam kelompok kita, persekutuan kita, gereja kita ada janda, bersyukur. Karena mungkin dia akan memberi dukungan yang banyak daripada orang lain. Dan itu Alkitab yang bilang. Tuhan puji seorang janda, dia berikan 2 peser. Tuhan bilang, janda ini berikan lebih banyak daripada yang kamu berikan. Karena janda dikasih pasti tulus. Amin. Tapi jangan doa supaya di sini semua janda. Ya. Kita lengkap-lengkap semua jauh lebih baik. Jadi soal makan, minum, pakai, jodoh, masa depan, rumah, Tuhan pasti siapkan atas kehendaknya. Kok anaknya saja dikasih? Masa rumah saja tidak dikasih? Saya berapa belas tahun jadi kontraktor, saudara. Maksudnya tinggal rumah kontrakan dari Jakarta sampai di Kupang. Dari tahun 97 tinggal di rumah orang sampai batas 2019. Menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil sekali, 1 kamar saja. Harga 135.000. Tapi menderitanya luar biasa karena kan pas samping toilet. Dan toilet itu jambannya sudah pecah-pecah. Jadi bayangkan kalau kami dulu pakai kipas angin dan aromanya bercampuran semua. Mau bagaimana lagi? Karena itu kemampuan kami. Sampai kami menikah saja itu menderita luar biasa. Cincin kain kami itu harga 20.000. Jadi 2 cincin 40.000. Pendeta bilang cincin emas, bukan emas. Itu kita pilih orang Madura dan orang sepuh. Cincin dan air emas. Jadi cincin emas ini tanda cinta kasih. Setelah menikah pakai cincin yang harga 20.000,
Anak kami lahir, susah lagi beli susunya. Kami jual itu cincin. Beli susu untuk anak kami. Sampai sekarang kami tidak pakai cincin. Lalu orang bilang manggil Papa Pendeta, itu bahaya itu Papa. Bapak jual cincin itu akan mengganggu keutuhan rumah tangga Bapak. Karena cincin itu lambang cinta. Saya bilang dengar, cinta saya bukan ada di cincin ini, tapi ada di sini. Amin. Saya bilang sama istri saya, jangan takut sayang, tidak usah dengar apa kata orang. Biar kita tinggal di rumah kontrakan, tapi kakak pun cinta bukan cinta kontrakan. Begitu kan? Luar biasa. Saya bertahan sampai 2019, saya berdoa, Tuhan cukup. 2019 saya harus punya rumah. Jadi saya berperkara dengan Tuhan. Kasihan Tuhan. Tapi pada akhirnya perasaan juga saya sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab. Dan 2019 saya dapat rumah sampai hari ini. Kenapa? Apakah kita tidak pantas dapat rumah? Apakah tidak pantas dapat mobil? Semua pantas. Hanya tunggu waktunya Tuhan saja. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, lu senior hamba Tuhan, tapi lu pun junior orang sudah punya rumah, sudah punya gereja besar, sudah punya mobil. Kenapa lu begini saja? Jawaban saya pertama, saya melayani Tuhan bukan cari rumah, bukan cari mobil, bukan cari harta dunia, tapi cari jiwa. Yang kedua, segala sesuatu ada waktunya. Sekarang junior saya punya Avanza, suatu saat saya punya Pajero Sport atau Fortuna, atau paling kecil Karimun. Tidak usah takut. Ke anaknya saja dikasih kok. Masa gitu-gitu tidak bisa. Saya bilang sama istri saya, sayang, Papa janji, nanti ulang tahun pernikahan kita Papa beli cincin nikah. Kita pakai gaun, kita menikah ulang. Karena dulu kami nikah salah sekali. Kami menikah dengan modal cuma 500.000 rupiah. Orang biasa nikah makan daging babi, kita cuma makan ikan goreng. Tapi luar biasa. Saya beli, kalau saya pulang dari pelayanan, saya surprise buat istri saya beli kalung emas buat dia. Sampai ke dia, saya kasih. Tutup mata, saya bilang, saya akan ikut Indosiar. Kasih pakai, dia bukan gembira. Apa ini? Kalung, kembali. Kasih kembali orang itu. Minta uangnya sini. Saya belum saksi beli setengah mati ini, harganya mahal ini. Kembalikan itu. Nanti kena potongan, tidak peduli, kembalikan. Saya beri, kok tidak jadi? Hanya kenapa tidak jadi? Tidak jadi, itu tidak mau. Ibu bilang apa? Sudah lebih baik kita uang kita pakai pelayanan saja. Cincin dengan leher pun nanti kapan-kapan Tuhan kasih dan kita pakai. Ya, makanya sampai sekarang kami tidak ada cincin nikah di sini. Tapi selalu kami jujur, bahwa saya sudah ada yang punya. Saya sudah ada yang punya, jujur saja toh. Masa pemadan modern ini kamu tidak tahu kalau sudah ada yang punya. Kalau saya mirip-mirip Ari Wibowo ya mungkin. Ini Ari hancur-hancuran. Kita lebih dari pemenang. Karena kita adalah pusat perhatian dari Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, kenapa kita lebih dari pemenang? Mari kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. 2-3 mulai. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat apa? Memisahkan kita dari yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama, kita lebih dari pemenang karena Allah berpihak kepada kita. Yang kedua, kita lebih daripada pemenang karena apa? Karena kita mencari pusat perhatian Tuhan Allah. Dan yang ketiga terakhir, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita bukan saja dikasihi oleh Tuhan Allah, tetapi kita disatukan di dalam kasih Yesus Kristus. Bukan sekadar dikasihi,
Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikarenakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah mengasihi semua orang, siapa saja di belahan dunia ini. Tapi tidak semua orang satu di dalam kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang karena kita disatukan di dalam kasih Kristus. Maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapa yang bisa memisahkan? Siapa yang bisa mengubah kita? Tidak bisa. Maka dengan bangga kita nyanyi, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Maka bedalah anak-anak Tuhan dengan dunia. Dalam suka ataupun duka tetap saya dilemparkan senyuman. Kalau orang dunia, bagaimana kabar? Lu tajuk tai-tai terus, susah, pokoknya beberapa waktu lalu kami belanja ikan di Oiba. Ya. Malam kalau kakak PPI orang tahu saya pendeta, tapi kan setelah saya busana kan sudah beda. Jadi orang itu apalagi saya pakai helm lagi, tidak ada yang kenal. Lalu lewat ada bapak-bapak penjual ikan. Hei, ikan sudah susah, tidak punya harapan hidup ini. Mati juga. Bagaimana mau mati? Mau apa? Bisa mati kita ini kalau begini. Paling orang Kristen. Itulah orang-orang yang hidup di luar kasih karunia Tuhan. Kita yang ada dalam kasih karunia Tuhan, tetap saja berkat itu datang. Makanya orang bilang, kamu hamba Tuhan itu pas-pasan. Amin. Pas-pasan, amin. Pas butuh datang. Pas butuh ayam panggang datang. Pas butuh ikan panggang, Bapak Bambang antar datang. Pokoknya berbagai macam cara Tuhan pakai untuk memberkati kita. Untuk dapat rumah saja itu DP-nya 15 juta. Nah, kita punya rekening kan ada 3, BRI, BCA, dan NTT. Tapi saya maunya kosong. Karena begitu uang masuk rekening langsung. Jadi saya berdoa, Tuhan, BCA ini untuk yang dari dolar dari luar negeri. Untuk bank NTT lokal. Tapi kalau bank BRI umum. Tapi BRI yang terisi terus. BCA sama NTT jarang. Tapi isi pun tidak lama, habis juga. Karena untuk pelayanan. Tuhan berkati, saya butuh rumah. DP 15 juta. Orang tawar saya rumah di Fatokoa sekarang. DP 15 juta, tidak ada uang. Tidak ada. Begitu teman jalan saya berdoa, Tuhan, saya butuh uang. Tiba-tiba ada berkat di BRI. Pas 15 juta. Kami DP rumah dan bayar rumah sampai sekarang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang penting kita bersatu di dalam kasih Kristus. Kalau kita sudah dalam satu kasih Kristus, kita menjadi orang kesukaannya Tuhan. Kita jadi orang spesialnya Tuhan. Kita jadi anak kesayangannya Tuhan. Inilah 3 hal yang membuat kita lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Semua pencobaan, semua tantangan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Dan kita juga bilang, Tuhan ajarkan aku memahami segenap jalan-jalan. Walaupun kadang aku tidak mengerti. Boleh kita nyanyi lagu ini sebagai penutup khotbah. Sering aku mengerti jalan-jalan Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Kita sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita lebih daripada benar. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Renungkan firman-Nya malam ini. Mungkin sebentar dalam pemberitaan firman ada 1-2 kata yang menyentuh di hati kita, yang menegur kita, yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Pegang itu, syukuri itu. Walaupun kadang kita tidak mengerti jalan-jalan, kadang kita tidak mengerti dibenci tanpa alasan, kadang kita tidak mengerti dibully tanpa alasan. Itulah cara kerja Tuhan dalam memproses saudara dan saya, supaya kita menjadi orang-orang lebih daripada sekedar orang benar. Kita lebih daripada orang benar. Bersama-sama katakan. Ku tak
Jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memang, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri tetapi dari awal lagi kita nyanyi lagu ini, sering ku tak mengerti. Haleluya. Sering kita tidak mengerti setiap jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak mengerti pikiran dari Allah, tidak mengerti apa rancangan Tuhan atas hidupku. Apakah aku harus menangis baru disebut rancangan Tuhan? Apakah aku harus meneteskan air mata? Apakah aku harus melalui kesakitan? Bukan saya yang bilang, firman yang bilang ya untuk itu. Ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri tetapi sekali lagi ajarku, ajar kami memahami ya Tuhan semua yang kau inginkan, semua yang kau rencanakan. Malam itu semua memuaskan hatimu, janganlah kehendak. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi, serahkan diri, serahkan diri, genapi. Sekali lagi katakan, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya. Sekarang kemuliaan bagi-Mu, Kau ada yang hidup, Kau ada yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau ada di pihak kami. Kami jadi pusat perhatian-Mu. Kami disatukan dengan kasih Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama. Haleluya. Menjawabkan semua malam hari. Pastikan bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami punya mental pemenang, bukan penakut. Allah tidak pernah menawarkan roh penakut dalam diri kami. Para orang penakut tidak termasuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diriku, serahkan diri, tetapi kalian sekali lagi katakan, serahkan diri, tetapi kalian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan membuka rahasia firman yang mengungkapkan status kami di hadapan Tuhan Allah, bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak menciptakan satu umat yang penakut, satu umat yang cengengesan, satu umat yang manja, tapi Tuhan ciptakan umat-umat yang bermental lebih daripada pemenang. Mulai hari kami tidak takut lagi, kami tidak cemas dan khawatir lagi, karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang lebih dari pemenang. Kami tahu karena Allah di pihak kami tahu karena kami menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Kami tahu bukan saja dikasih Allah, tapi kami juga dipersatukan di dalam kasih Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, apakah persekutuan Alfa Omega yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biar firman ini tertanam dalam hati kami, sehingga situasi dan keadaan yang kami hadapi, kami tidak cemas dan khawatir, karena janji Tuhan bahwa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Biarlah malam ini kami sembuh pulang dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara dalam keterbatasanku, tapi Roh Kudus tidak terbatas, akan terus menerus memperdengarkan dan menggaungkan firman-Mu di mana saja kami pergi dan berada. Terpuji namamu ya Tuhan. Meteraikan firman oleh Roh Kudus dalam hati dan batin kami, demi Yesus Kristus hamba berdoa. Orang percaya berkata amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati. Salam. Baik, shalom. Lebih dahsyat lagi, shalom. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Singing Glory, Praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Amin. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Katakan orang alor puji Dia. Haleluya. Orang sabu puji Dia. Orang sabu puji Dia. Haleluya. Orang rote. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Katakan, jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita pujian ini. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Amin. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bernama Tuhan Yesus. Dan saya persilakan berdua kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan.
Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya terlalu percaya bahwa firman Tuhan datang kepada kita, bahwa kita lebih dari pemenang. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun yang menghimpit kita saat ini, firman Tuhan mau datang bilang di ketong lebih dari pemenang. Oleh sebab itu jangan takut, biarlah ketiga bagian ini boleh menjadi bagian kita. Kita yakin bahwa kita benar-benar ada di pihaknya Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh yakin dan percaya bahwa kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Dan kita juga boleh yakin dan percaya kita bukan sekedar dikasihi Tuhan, tetapi kita disatukan sehingga tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita. Sehingga seperti pujian, apa yang dapat memisahkan kita? Entah itu ketelanjangan, kelaparan, bahkan penderitaan, aniaya sekalipun. Jika kita yakin akan penyertaan Tuhan, selamanya Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita. Ketika kita keluar dari tempat ini, kita boleh terus, hamba Tuhan sudah berhenti berkata-kata, tapi biar firman Tuhan, roh Tuhan terus mengingatkan kita. Ketika kita di dalam kelemahan, di dalam apapun, kita ingat bahwa kita lebih dari pemenang di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi baik, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik, teramat baik dalam hidup kita. Dia Allah yang peduli. Terkadang masalah yang ketong merasa bahwa ketong sendiri karena ketong fokus pada masalah. Kita bukan fokus pada Tuhan yang sumber menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Jadi baik, biar saya tidak memperpanjang kata, tapi biar banyak hal yang Tuhan bukakan lewat hambanya. Saya terlampau percaya firman Tuhan tidak datang dengan kebetulan. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita saat ini. Kita masing-masing di perhadapan dan pergumulan kita masing-masing, porsi kita masing-masing. Ada orang menurut kata ini sampai apa-apa, tapi ada orang ini terlalu berat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami sudah melebihi ketong kekuatan. Selama ketong melibatkan Tuhan, selama ketong mengandalkan Tuhan, ketong percaya bahwa Dia akan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Jadi baik, terima kasih hamba Tuhan Bapak Pendeta Markus yang hari ini baru pertama ada di tempat ini, tapi saya percaya itulah baiknya Tuhan, caranya Tuhan, kita dari yang tidak saling baku kenal, tetapi hanya karena kasih Tuhan kita boleh dapat mengambil bagian di dalam ibadah, bersama-sama kita dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Terkadang ketong baru merasa bukan sonde ada makan, sonde ada makanan, sonde ada laut, sonde ketong merasa itu hidup yang terlalu dari ketong terlalu luar biasa susah. Tapi ketika ada kesaksian-kesaksian bahwa begitu baiknya Tuhan punya banyak cara, pas ketong butuh Tuhan siapkan, meskipun ketong belum melihat. Jadi setelah itu Yesus berkati Bapa dan Mama dan adik-adik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dimanapun patok yang Tuhan percayakan bagi Bapa, biar di situ ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa lagi yang mengenal Tuhan secara utuh. Orang belum mengasihi Tuhan banyak, tapi mengenal Tuhan secara pribadi, biar lewat pelayanan Bapa dimanapun Tuhan bawa. Bahkan Tuhan sudah pernah menjanjikan bahwa orang-orang mengiring Tuhan selama hidup akan enak. Tetapi kita terlalu percaya bahwa orang selama yang mengandalkan Tuhan akan selalu janji bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapa, Mama dan adik-adik. Dan terima kasih juga, dan kami berharap ini bukan pertemuan kami yang pertama dan yang terakhir, tapi biar ke depan di dalam perkenanan Tuhan kita boleh dapat berjumpa lagi, mungkin bukan di tempat ini, dan tempat-tempat lain, dengan kesaksian, dengan pokoknya dengan sesuatu yang baru, ada pembaruan yang datang daripada Tuhan. Dan terima kasih juga tim altar hari ini, Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan, baik kakak Karin, kakak Tessa, kakak Kristen, dan kakak Natalia. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap pergumulan, maka masa depan terbaik Tuhan siapkan. Dan terima kasih hamba Tuhan Mama Olvi yang berdoa pergumulan dunia, bahkan yang bersaksi, biar Tuhan Yesus terus menyertai Mama. Memang di dalam proses itu sakit, tetapi Tuhan tahu bagaimana membuat ketong menjadi yang terbaik. Proses demi proses menurut ketong sakit, tapi percayalah Mahasiswa akan menjadi sesuatu yang bagus sampai kalau tanpa peleburan. Kita tanpa percaya bahwa mungkin saat ini Mama belum melihat jawaban Tuhan, tetapi pada akhir seperti hari Sabtu dibangun, mungkin hari ini Mama seperti itu. Tak percaya lewat anak-anak kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya. Dan biarlah Tuhan seperti Bapak, Mama, dan adik-adik di dalam pergumulan, di dalam masa depan Tuhan siapkan yang terbaik.
dan kakak Kaleb juga yang menjalankan tangguh persembahan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dimanapun Tuhan bawa kita. Biarlah kita boleh dengan optimis kita percaya, bukan karena sekedar kita percaya diri, tapi benar-benar kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia Allah yang peduli, seperti tadi Tuhan nyatakan lewat hambanya. Tuhan Allah yang setia. Hanya yang berubah kita yang selalu berubah. Di saat mendapat yang baik kita bilang Tuhan baik. Ketika diperhadapkan dalam pemurnian kita bilang Tuhan di mana? Dan mari biarlah semakin kita semakin di hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, bahwa mengiring Tuhan bukan berbicara seberapa kita dimudahkan dalam segala sesuatu, tetapi di dalam pengiringan Tuhan kita semakin mengenal jalan-jalan Tuhan, bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Baik, mungkin dapat saya sampaikan, biarlah di dalam perjalanan pengiringan Tuhan, dengan Tuhan kita semakin dimurnikan, dikuatkan. Hari-hari ini makin jahat, tetapi biar kita anak-anak yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi di kehidupan kita tetap pandang kepada Tuhan. Baik, ini mungkin dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih kepada Mama Namau. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini bilang dengan Tuhan, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau mengatakan kami lebih dari pemenang Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia Tuhan atas persoalan kehidupan kami Tuhan, karena kami tetap memandang daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Karena kami sesali mengikut Engkau Tuhan.
Tuhan perkenankan kami ada di dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami. Maka sampai kami pulang di rumah kami masing-masing, firman-Mu terus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kami, dan akan semakin meneguhkan dan menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini saatnya di hadapan telah berdiri umat-umat yang Kau tebus dengan darah yang suci dan mahal, dan akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Dan malam telah menjadi bagian kami untuk beristirahat, dan Alkitab berkata, dalam tidur pun orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan besok kami bangun dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hamba berdoa memohonkan berkat jemaat kekasih. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dengan menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali menjemput saleh-saleh. Haleluya, haleluya, amin. 1, 2, 3, shalom.